Oke, baik. Selamat siang. Selamat ini kita bertemu dalam kegiatan perkuliahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkuliahan praktek sistem audio otomotif. Tentunya rekan-rekan semuanya nanti bisa bertanya ya, menyampaikan pendapatnya, bahkan juga bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan mata kuliah ini. Nah, di mata kuliah ini ya tentunya berbasis project based learning ya, dan tentunya di sini masih nanti kita akan saksikan bahwa apa sih sebenarnya mata kuliah ini gitu ya. Nah, pada mata kuliah ini ya, ini cakupan materinya tentunya kita akan membahas tentang sifat dasar dari audio, sinyal-sinyal audio ya, kemudian juga bagaimana teknik-teknik digital ya, dan unitnya itu apa, kemudian audio dalam hal ini di kendara itu komponennya apa saja, ampli itu seperti apa, speaker itu seperti apa ya, kemudian monitor jika ada atau TV gitu ya, karena kita menjumpai di kendaraan itu ada monitor ataupun TV-nya, dan juga yang sering kita kenal juga subwoofer ya. Subwoofer ini fungsinya seperti apa, sampai dengan di sana nanti kita juga bisa belajar instalasi dari audio. Nah, pada poin ini tentunya rekan-rekan juga bisa ke depan digunakan sebagai ini ya, rancangan TA-nya dan seterusnya. Nah, siapa tahu ke depan kalian bisa merancang TA menggunakan audio otomotif ya. Nah, kemampuan yang diharapkan rekan-rekan dari kegiatan perkuliahan semacam ini itu adalah tentunya yang pertama memahami komponen ya, cara kerja dari sebuah head unit dalam sebuah kendaraan ya, dan itu juga bagaimana cara kerja dari amplifier. Kalau saudara tahu ya, amplifier itu yang putih ini ya. Nah, ini amplifier yang di sini juga sekaligus sebagai di dalamnya adalah pensuplai daya untuk ke speaker ya. Speakernya ada beberapa jenis, ada speaker yang jenis tweeter kecil ya, semacam ini di Twitter ya, kecil. Ada yang middle seperti yang agak lebih besar, ada yang besar seperti ini ya, subwoofer. Nah, masing-masing memiliki ini ya, memiliki daya yang dibutuhkan untuk menyalakan speaker tersebut. Nah, berikutnya ya, kita juga memahami komponen cara kerja dari speaker itu seperti apa. Jadi rangkaian speaker itu bisa dirangkai sesuai dengan kebutuhan. Ada yang modelnya terbalik ya, ataupun seri dan paralel ya, ataupun campuran keduanya. Tidak hanya rangkaian listrik saja yang seri dan paralel, tapi juga rangkaian speaker ini bisa dirangkai secara seri maupun paralel. Bahkan negatif positifnya juga disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian cara kerja dari monitor ataupun TV yang ada di kendaraan. Nah, pembelajarannya apa? Nah, di sini learning materialnya ya, tentu nanti kita akan juga membahas bagaimana apa saja komponen yang ada ya, kemudian fungsi dari komponen itu saja sendiri seperti apa, head unitnya seperti apa, kemudian cara kerja ampli seperti apa, sampai dengan klasifikasi output dan input dari amplifier yang diukur dapat diukur menggunakan alat ukur ya. Bisa pakai gradiometer dan seterusnya. Nah, sistem pembelajarannya kalau di pertemuan semacam ini namanya model luring biasa ya, bahkan kalau misalkan bisa dikategorikan nanti bisa dikemas dalam bentuk daring sinkronus maupun daring asinkronus ya. Itu termasuk ilmu terapan ya, seperti halnya yang kita biasa lakukan di mata kuliah lain. Nah, berikutnya metodenya. Nah, metode di sini yang sudah bisa kalian saksikan bersama ini, kita bisa nantinya akan merakit model project based learning ya, model belajar project based learning. Projectnya apa? Projectnya buat audio seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa belajar merakit ya, rangkaian buildingnya, kemudian bagaimana desain sama perencanaan ini sasisnya ya. Kita butuh sasis, butuh dudukan ya, sampai dengan nanti bagaimana uji dan seterusnya. Terus selanjutnya tentunya evaluasinya ya, ini nanti kita bisa melaksanakan kuis, tugas ya, ataupun ujian tengah semester dan juga akhir semester. Project audionya itu ternilai 50% bobotnya, sedangkan diskusi kelompok ada 10%, tugas-tugas lainnya, tugas dan kuis 5%, sedangkan ujian sama
ujian UTS sama UAS-nya 15%. Nah, aspek penilaiannya ya. Di sini bobotnya bisa berupa aspek sikap, pengetahuan, bisa berupa pretest test, keterampilan mendemonstrasikan merakit langsung ya, project based learning ini ya, berbasis project based learning. Kemudian bagaimana kita mengatur UAS dalam bentuk UTS. Nah, nilai akhirnya apa ya? Nilai akhirnya adalah 3 kali nilai harian ditambah 2 kali nilai UTS ditambah 3 kali nilai UAS itu pembobotannya. Ya, selanjutnya ini adalah wiring diagramnya. Ya, mungkin rekan-rekan saya ingin berpendapat, boleh salah satu boleh menyampaikan ke saya apa yang kamu tahu dari wiring diagram ini, silakan. Komponennya aja, coba sebutkan komponennya apa, coba. Silakan. Newton, silakan Newton, coba disebutkan komponennya apa saja. Ada Newton, apa lagi? Unit bus, Ada lagi unit, input amplifier, ya, output amplifier, sama subwoofer. Subwoofer. Ya, apakah kamu tahu fungsi dari salah satu bagian ini? Silakan, jika tahu. Apa aja? Fungsinya aja, fungsinya. Oh, speaker Pak. Silakan, coba. Untuk apa speaker itu? Speaker untuk mengeluarkan suara dari alat sistem itu. Oke. Ya, kemudian ini misalkan apalagi ini head unit, nggak ulang, head unit apa? Ulang, coba. Head unit. Untuk kita apa ini? Ya ini head unit ini ya, head unit ini ya. Ya. Head unit ini yang bukan ini. Ya, apa ulang? Ya, oke. Ini ya berarti untuk masukkan, memutar lagu, memilih pilihan dari menu gitu ya. Nah, terus seperti itu. Jadi terus kemudian, Mas coba sampean untuk apa ini fungsinya ini apa? Ampli ini apa? Mengatur roh. Ya, untuk ini ya, untuk meningkatkan mensample dari gaya yang dihasilkan dari head unit ini ya menuju ke speaker nantinya. Oke. Nah, ini itu contohnya ya. Jadi untuk speaker ya itu tentunya saya berharap saudara-saudara paham ya terkait dengan komponen audio otomotif ini ya. Salah satunya adalah ada model single din sama double din ya. Ya, coba ada yang tahu jenisnya ini? Ada yang single din itu maksudnya atau maknanya untuk apa? Single din ini ya, ini ya, single din ini untuk apa? Bedanya apa dengan double din ya? Atau mungkin untuk karaoke ya, itu penting sekali diketahui. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal ya, yang di sini kita sebutkan aja, bisa ke sini ya. Ini yang di sini bisa yang belakang bisa ke depan sini lihat. Jadi dulu apa? Nah, lihat. Nah, di sini ada beberapa komponen ya. Ya, di sini kalau yang terbuka, kalau model tertutup seperti ini bentuknya, ini model tertutup ya, sudah dikemas, sudah dimasukkan semua, diikat dalam poin yang sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat pecahannya atau lihat konstruksi pecahannya ya semacam ini, ada power supply, gitu. Ada kemudian head unit yang biasa kita simak di dalam kabin kendaraan itu, head unit yang kadang juga ini bentuknya TV ya, TV head unit ya. Ya, kemudian yang versi model analog seperti ada, atau bahkan ada yang model Android yang bentuk Android ya. Ada power supply, kemudian ada head unit ya. Nah, di sini ada ampli ya, amplifier itu tentunya ada bagian amplifier ini dan ini. Nah, ada yang bahkan digunakan untuk ini ya, digunakan untuk karaoke gitu ya. Nah, itu adalah amplifier. Semuanya bisa diatur dari sini ya, mulai dari pengaturan volume ya, kemudian fader, ada treble, ada middle, ada bass ya. Kemudian juga ada echo ya, sama mic level. Jadi kalau kita menggunakan mic bisa kita setting di bagian mic level. Kalau kita ingin mengeraskan volume ya, volumenya pakai ini.
kemudian ada fader, ada treble, ada middle, ada bass. Ini pengaturannya. Nah, ini di bagian depan, di bagian belakang colokannya di sini. Di sini bisa kalian lihat di sini. Ini ada beberapa bagian output kabel ya. Nah, ini ada bagian output kabel. Di sini ada kabel input, ini untuk utama, kabel utama kanan dan kiri. Ada auxiliary untuk kanan dan kiri, dan juga ada output kanan dan kiri ya. R itu maksudnya ada rear, F maksudnya front ya. Di sini tinggal bisa disambungkan ke bagian yang lain. Nah, berikutnya ada model bagian yang juga penting juga di sini di bagian bawah. Ini ada tweeter ya, kemudian ada speaker model middle ya, atau mid speaker, sama subwoofer. Subwoofer kalau dilihat itu ini hadapnya ke belakang ya. Ada yang model hadapnya ke depan semacam di atas ini hadapnya ke depan. Nah, fungsi ke depan dan ke belakang itu tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan dari layout suara. Layout suaranya apakah hadapnya kemana? Oh, ingin yang model surround melingkar gitu ya. Jadi seperti apa penataan itu? Nah, penataan itu bisa semakin lengkap jika itu ya. Nah, kemudian saya ada bagian yang juga penting untuk kalian pahami ya. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan question ya, atau pertanyaan dari bagian perkuliahan kali ini ya. Di sini ada beberapa gambar ya. Gambar yang pertama ini adalah ya head unit ya. Head unit ini coba nanti kalian tuliskan ya di bagian nanti tugas yang kalian kerjakan. Fungsinya untuk apa? Fungsi dari head unit untuk apa? Ya. Nah, itu tugas pertama yang saya berikan, bisa digunakan didiskusikan dari kelompok nanti untuk fungsi apa. Nah, kemudian yang kedua tadi sudah saya sebutkan, fungsi dari ampli itu apa? Amplifier fungsi itu apa? Itu mereknya memang itu ya. Jadi, ini ada model amplifier yang model 4 channel, artinya bisa digunakan untuk 4 sound, ya, 4 speaker atau 4 speaker yang bisa disambungkan ke sini dengan ukuran yang disesuaikan. Nah, kemudian ada ini tiga macam speaker yang sering kali kita temui ya. Ada yang ya modelnya subwoofer, ada yang model tweeter di sini, sama ada model yang middle. Nah, ini frekuensinya masing-masing tentunya berbeda. Contoh yang di tweeter, misalkan tweeter itu memiliki frekuensi suara yang di atas 2000 Hz ya, frekuensinya, sehingga itu dalam nada atau dalam frekuensi tinggi. Sedangkan yang subwoofer kebalikannya, digunakan untuk model yang subwoofer yang frekuensinya rendah. Kalau yang tengah itu di middle, yang itu yang frekuensinya menengah ya, di bawah 2000 ya. Terus ya. Kemudian nanti juga kamu bisa tuliskan di situ apa fungsinya masing-masing ya. Nah, ini yang terakhir, yang penugasan yang saya terakhir, ini ada power supply. Power supply ini ada yang tahu power supply itu apa? Ya, Mas kan? Apa Mas? Memberi Mas power ya, power supply coba bilang. Power supply untuk memberi supply power ke ya, supply power untuk amplifier. Oke, ini ya, ini namanya power supply. Tadi sudah disebutkan sama Mas Yudi, fungsinya untuk mensupply power. Nah, power itu apa? Power maksudnya di sini power adalah listrik ya. Listrik dari misalkan dari 220 ya. AC listrik rumah menjadi DC, mengubah ya, selain mensuplai ya, itu juga mengubah menjadi listrik DC, misalkan berapa volt, misalkan 12 volt gitu ya, ataupun 5 volt gitu ya. Kalau yang di sini bisa ke sini sebentar, ini ya. Ya, ini ada terminalnya di sini ya. Di terminal di sini tentunya ada yang ada grounding, kemudian ada ya V plus sama V min. Ini nanti bisa digunakan untuk apapun, silakan, bisa dipakai apapun silakan ya. Nah, kemudian ini nanti keluarnya sudah DC misalkan gitu ya. Awalnya adalah 220 AC, inputnya dari 220 AC, keluarnya bisa jadi DC. Nah, memang kalau di audio kendaraan itu ya powernya memang DC, ya, DC 12 volt. Hanya saja kita perlu perhatikan ampernya berapa. Apakah ampernya juga 50 ampere atau tidak perlu, atau misalkan di bawahnya 50 ampere. Itu
bisa kita gunakan ini ya, ampere-nya kita tentukan berapa ampere yang kita butuhkan. Nah, ampere itu akan hubungannya dengan ini ya, watt ya. Ada yang model ampere yang model 2200 watt maksimum. Jadi kalau misalkan ini bekerja maksimumnya 2200 watt. Ya, jadi kalau di bawahnya itu masih aman. Tapi kalau di atasnya itu ini akan melebihi beban dan itu tentunya akan bebannya akan lebih panas di sini. Ya, bahkan bisa rusak kalau buatnya semakin besar. Sejauh kita bisa gunakan, kita bisa pakai yang 2020 ini yang ideal. Kita gimana menghitungnya ini? Kita menghitungnya ini dari jumlah besaran daya yang kita perlukan di speaker. Kalau speakernya kita menggunakan speaker yang lebih besar, ya sehingga dayanya juga akan lebih besar. Nah, ketika kita menggunakan speaker yang lebih kecil, tentunya dayanya juga akan semakin kecil. Itu ya, itu poin utamanya seperti itu. Nah, begitu ya, ini poin-poin yang penting untuk kita sesuaikan. Ya. Harapan saya saudara-saudara bisa menggunakan ini sebagai poin pengalaman kalian, bahkan nanti ketika kalian mengerjakan proyek akhir ya atau tugas akhir, ini akan juga membantu kalian dalam membuat proyek akhir. Misalkan ini saya kembangkan Pak untuk membangun proyek akhir, ya silakan. Hanya saja nanti perlu ditambahkan kelengkapan yang lebih bagus lagi supaya lengkap. Ya. Mungkin begitu ya. Ada yang tanyakan silakan. Ada yang tanya lagi boleh. Sebelum kita lanjutkan di kegiatan asinkronus, misalkan itu nanti. Ada yang tanyakan? Silakan tanyakan. Satu atau dua saja boleh. Silakan, Mas Yudan mau tanya? Ya, silakan. Perbedaannya antara yang ini kan 4 jalur. Ya, 4 channel. Oh, ya, 4 channel ya. 4 channel. Nah, 4 channel sama yang 3 channel itu perbedaannya apa, Pak? Ya, perbedaannya yang tanya bagus ya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Ada rekan kalian yang bertanya perbedaannya apa Pak? Yang 4 channel sama yang 3 channel gitu ya. Bedanya di bagian belakang sini ya. Bisa di sini boleh? Nah, bagian di sini. Ini 4 channel, artinya ini ada 8 kabel ya, atau 8 konektor atau 8 pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kalau yang 4 channel ini 1 channel 2 biji masing-masing, 1 channel, 2 channel, 3 channel, 4 channel. Artinya ini 4 pasang, min plus 4 pasang. Ini 4 channel. Walaupun yang kita pakai hanya 3, ya kan? Ini kan sisa ini ya, ini sisa 1 pasang ya. Sisa 1 pasang ini tidak kita pakai karena kita menggunakan yang 3 jalur saja, ya. Yang subwoofer 1, yang speaker yang model middle 2, misalkan gitu ya. Nah, misalkan kita tambah lagi juga bisa tambah lagi. Itu ya DAD misalkan dalam ini brandnya DAD sudah 4 channel, artinya 4 channel itu adalah jalurnya ada 4 maksimal. Yang 6 apakah ada yang 6 channel? Bila kita nanti akan tambah lagi di sini. Nah, di sini ada pengamannya, ada sekringnya adalah biosnya ada 10 ampere. Ya, begitu ya. Saya kira cukup ya untuk kegiatan pertemuan kita hari ini. Ya, kita silakan nanti bisa belajar lagi ya di kegiatan online atau jaringan asinkronus. Nanti kita siapkan untuk learning materialnya, gitu ya. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.